Selamat datang dalam orientasi RPL Mahasiswa PPG IAK Manado. Bersama saya, Dr. Devlita Rusli Norsli Lumi Espa, MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme guru pendidikan agama Kristen, IAKN Manado sebagai LPTK resmi di bawah naungan Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, menyelenggarakan program pendidikan profesi guru, PPG, berbasis rekognisi pembelajaran lampau, RPL. Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa PPG IAKN Manado mengenai konsep, prosedur, dan teknis pelaksanaan RPL, termasuk jenis-jenis dokumen yang harus disiapkan serta bagaimana cara memvalidasinya secara sah melalui persetujuan kepala sekolah. Dengan semangat pelayanan dan profesionalisme berbasis iman, diharapkan seluruh peserta mampu mengikuti proses RPL dengan baik, serta menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan menuju pengakuan sebagai guru yang profesional, berintegritas, dan melayani. Terdapat 6 topik besar yang akan dibahas saat ini. Saya berharap semua pendengar dapat memahami setiap penjelasan yang diberikan. Apa itu RPL? Rekognisi pembelajaran lampau, RPL, adalah proses pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, non-formal, informal, maupun pengalaman kerja sebelumnya. Dalam konteks PPG, pendidikan profesi guru, di IAKN Manado, RPL digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakui kompetensi profesional yang telah dimiliki guru sebelum mengikuti perkuliahan penuh program PPG. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mengefisiensikan proses pendidikan profesi guru. Adapun tujuan dari RPL ini sebagai berikut. 1. Memberikan pengakuan akademik terhadap pengalaman kerja dan pembelajaran sebelumnya. 2. Menyaring peserta PPG agar fokus pada penguatan kompetensi yang belum dimiliki. 3. Mendorong pengembangan karir guru melalui jalur profesional secara efisien. 4. Mendukung implementasi meritokrasi dan sistem pendidikan berkeadilan. Sasaran dari program ini ialah 1. Guru pendidikan agama Kristen pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK. 2. Telah mengajar minimal 2 tahun dan aktif di satuan pendidikan. 3. Berasal dari sekolah di bawah pembinaan Bimas Kristen Kementerian Agama. Adapun bentuk pembelajaran yang diakui. 1. Pendidikan formal, S1 pada pendidikan agama Kristen atau bidang terkait lainnya. 2. Pendidikan non-formal, pelatihan guru, workshop liturgi, seminar pendidikan Kristen. 3. Pembelajaran informal, pengalaman mengajar, pengelolaan pembelajaran berbasis iman. 4. Pengalaman kerja, kegiatan pengembangan kurikulum PA, pelayanan pendidikan di gereja, sekolah minggu, DEL. Prosedur pelaksanaan RPL. 1. Pendaftaran peserta PPG berbasis RPL. 2. Pengumpulan dokumen portofolio, SK mengajar, silabus, RPP, video pembelajaran, sertifikat pelatihan, dan lain-lain. 3. Asesmen oleh asesor RPL. 4. Penetapan modul yang diakui dan modul yang harus diikuti. 5. Pelaksanaan PPG terbimbing, modul pelengkap, praktik mengajar, refleksi. Selanjutnya, kompetensi yang dinilai mengacu pada standar kompetensi guru PA, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, strategi mengajar, evaluasi pembelajaran. 2. Kompetensi profesional, materi ajar PA dan implementasinya. 3. Kompetensi sosial dan kepribadian, relasi dengan siswa, etika profesi. 4. Komitmen pelayanan berbasis iman dan kasih Kristiani. Terdapat 5 komponen penting dalam RPL. 1. Pengalaman pembelajaran, yang dibuktikan dengan SK mengajar pertama, atau beberapa LPTK mengharuskan tidak hanya SK pertama, melainkan SK pertama sampai dengan SK terakhir. 2. Penyusunan perangkat pembelajaran, yang dibuktikan dengan dokumen program tahunan, ROTA, program semester, PROMES, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, materi ajar, lembar kerja peserta didik, LKPD, alat peraga, dan instrumen penilaian. 3. Pengembangan kompetensi profesional, yaitu kegiatan yang diikuti mahasiswa berupa pelatihan diklat, workshop, dan seminar baik tingkat universitas, provinsi, nasional ataupun internasional yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam. 4. Pengelolaan administrasi pembelajaran,
yaitu berupa surat keterangan kepala sekolah tentang administrasi pembelajaran, guru, selama mengajar di sekolah, atau surat keterangan kepala sekolah yang berisi tentang nilai kepala sekolah terhadap kinerja guru atau mahasiswa yang bersangkutan. 5. Inovasi pembelajaran, pembuatan berbagai karya inovasi mahasiswa yang meliputi modul, pedoman praktikum, PTK, dan video pembelajaran yang dibuktikan dengan laporan, dokumen tentang karya inovasi tersebut yang disahkan, diketahui oleh kepala sekolah. Semua bukti, dokumen tersebut di-scan dalam format file PDF untuk kemudian di-upload di LMS sesuai dengan petunjuk. Berikut ini langkah mudah saat pengisian RPL. 1. Anda harus pahami tagihan dokumen apa yang diminta dan memahami rubrik RPL. 2. Siapkan dokumen atau bukti dalam bentuk file PDF. 3. Unggah dokumen atau bukti di SPES. Gambar di atas menjelaskan ketentuan mengenai masa pengumpulan dokumen rekognisi pembelajaran lampau, RPL, bagi mahasiswa program pendidikan profesi guru, PPG, baik jalur dalam jabatan, daljab, maupun prajabatan. Terdapat perbedaan waktu pengumpulan berdasarkan jenis PPG. PPG daljab, skema 1. Dokumen yang dikumpulkan berupa karya dan pengalaman kerja selama 6 tahun terakhir sebelum resmi menjadi mahasiswa PPG. PPG daljab, skema 2. Dokumen mencakup karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. PPG prajabatan. Dokumen yang dikumpulkan mencakup karya 1 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG, ditambah karya selama menjalani pendidikan PPG. Semua portofolio harus berupa dokumen valid dan sah, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar asesmen pengakuan kompetensi oleh asesor RPL. Ini merupakan dokumen rekognisi pembelajaran lampau. Yang pertama pedagogik, dokumen pelaksanaan tugas mengajar dan dokumen perangkat pembelajaran. Yang kedua, profesional, dokumen pengembangan kompetensi profesional dan dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Berikut ini merupakan tampilan awal aplikasi SPES PPG Kemenak. Gambar di atas menunjukkan langkah awal untuk mengakses aplikasi SPES, Sistem Pembelajaran Agama Cara Elektronik, platform resmi pembelajaran daring bagi peserta pendidikan profesi guru, PPG, Kementerian Agama. Langkah pertama, login. Peserta masuk ke laman login aplikasi dengan mengisi nomor akun, menggunakan NPK, nomor pendidik Kemenak, password, menggunakan PEGIT masing-masing. Setelah mengisi kedua kolom, klik tombol login. Langkah kedua, akses menu. Setelah berhasil login, peserta akan diarahkan ke halaman utama aplikasi SPES. Pada halaman ini, terdapat dua menu utama, TRYOUT dan RPL. Untuk proses rekognisi pembelajaran lampau, peserta harus memilih dan mengklik menu RPL. Panduan ini bertujuan membantu peserta PPG agar dapat mengakses fitur-fitur pembelajaran dan unggah portofolio RPL secara tepat dan mandiri. Gambar pertama menunjukkan tampilan laman pengisian dokumen RPL pada aplikasi SPES PPG Kemenak, khususnya pada bagian unggah SKST, surat keputusan, surat tugas. Mengajar, peserta diminta untuk mengisi dan mengunggah data SKST mengajar dari tahun-tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG. Setiap data berisi tahun terbit, tanggal terbit, dan file bukti SKST yang harus diunggah dalam format PDF. Gambar kedua menjelaskan ketentuan dan penilaian SKST mengajar sebagai salah satu komponen portofolio RPL. Berikut rincian aturannya. SKST yang dinilai maksimal selama 6 tahun terakhir, dihitung per semester, berarti total maksimal 12 SKST. Setiap satu SKST dihargai 0,5 SKS, sehingga maksimal pengakuan bisa mencapai 6 SKS. Penilaian berdasarkan jumlah tahun mengajar. A. Lengkap 6 tahun ke atas. B. 4-5 tahun. C. 2-3 tahun. D. 1 tahun. E. 0 tahun. Semua dokumen SKST harus dijadikan dalam satu file PDF sebelum diunggah ke sistem. Unggah ini dilakukan melalui laman RPL pada menu Input File, sesuai dengan masing-masing tahun SK. Selanjutnya, gambar pertama menampilkan tampilan laman pengisian RPL, rekognisi pembelajaran lampau, pada aplikasi SPES PPG Kementerian Agama. Pada bagian ini, peserta diminta untuk mengunggah dokumen perangkat pembelajaran, seperti RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Prota, Program Tahunan, Promes, Program Semester, Silabus, dan lain-lain.
Setiap dokumen diunggah melalui tombol "Unggah File" yang tersedia di samping masing-masing komponen. Sistem akan menilai kelengkapan dokumen sebagai bagian dari penilaian portofolio RPL. Gambar kedua menjelaskan ketentuan dan sistem penilaian perangkat pembelajaran yang harus diunggah. Berikut poin-poin pentingnya. Dokumen yang diakui, Prota, Promes, Silabus, RPP, Materi Ajar, LKPD, Alat Peraga, Media Pembelajaran, dan Instrumen Penilaian. Total perangkat per semester, 16 dokumen. Maksimal penilaian, 12 semester, 6 tahun. Setiap 16 perangkat, 1 semester, dinilai setara 0,5 SKS. Sehingga, maksimal pengakuan sama dengan 0,5 SKS tanda kali 12 semester sama dengan 6 SKS. Rubrik penilaian kelengkapan dokumen. A. Lengkap semua dokumen, nilai tertinggi. B. 3 dokumen. C. 2 dokumen. D. 1 dokumen. E. Tidak ada dokumen. Peserta diwajibkan menggabungkan seluruh dokumen perangkat pembelajaran dalam satu file PDF dan mengunggahnya sebelum menjadi mahasiswa PPG. Ketiga gambar di atas memperlihatkan tahapan dan ketentuan pengisian dokumen pengembangan kompetensi profesional dalam aplikasi SPES PPG Kementerian Agama, yang merupakan salah satu komponen penting dalam proses rekognisi pembelajaran lampau, RPL. Gambar 1 dan 3, tampilan aplikasi SPES, memperlihatkan tabel isian data kegiatan pengembangan kompetensi profesional, seperti seminar, workshop, pelatihan, diklat, dan kegiatan ilmiah lain yang pernah diikuti guru sebelum menjadi mahasiswa PPG. Data yang harus diisi meliputi jenis kegiatan, penyelenggara, peran, peserta, pemateri, tempat, tingkat kegiatan, nasional, lokal, tanggal mulai dan selesai. Unggah bukti sertifikat, SK melalui tombol "Unggah File". Gambar 2, ketentuan penilaian. Menjelaskan aturan dan rubrik penilaian pengakuan kompetensi profesional. Minimal mengikuti 5 kegiatan dalam 1 semester. Setiap kegiatan rata-rata 2 JP, sehingga 5 kegiatan tanda kali 2 JP sama dengan 10 JP per semester. 1 semester dengan 10 JP setara 0,5 SKS. Pengakuan maksimal dihitung untuk 12 semester, 6 tahun, sehingga maksimal pengakuan adalah 6 SKS, 0,5 SKS tanda kali 12 semester. Indikator kelengkapan nilai JP. A. Lengkap, 120 JP. B. 80-119 JP. C. 50-79 JP. D. 10-49 JP. E. 0 JP. Seluruh bukti sertifikat atau surat keterangan harus digabungkan menjadi satu file PDF sebelum diunggah ke aplikasi SPES. Ketentuan ini memastikan peserta PPG memperoleh pengakuan atas kegiatan pengembangan kompetensi profesional yang telah mereka lakukan secara sah. Kedua gambar di atas menampilkan proses dan ketentuan pengisian dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran pada sistem RPL, rekognisi pembelajaran lampau, di aplikasi SPES PPG Kementerian Agama. Gambar pertama, tampilan aplikasi SPES, peserta diminta mengunggah surat keterangan dari kepala sekolah, madrasah yang menerangkan keterlibatan guru dalam kegiatan administrasi pembelajaran, yaitu administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Surat ini menjadi bukti resmi keterlibatan guru dalam pengelolaan administrasi dan harus diunggah dalam format PDF menggunakan tombol "Unggah File". Gambar kedua, ketentuan penilaian dan pengakuan SKS, menjelaskan rubrik penilaian dan konversi dokumen administrasi pembelajaran ke dalam SKS, sebagai bagian dari pengakuan portofolio RPL. Setiap 1 semester sama dengan 0,25 SKS. Maksimal pengakuan, 12 semester, 6 tahun. Total pengakuan maksimal sama dengan 0,25 tanda kali 12 sama dengan 3 SKS. Indikator penilaian. A. Lengkap semua dokumen. B. 3 dokumen. C. 2 dokumen. D. 1 dokumen. E. 0 dokumen. Seluruh dokumen surat keterangan dari kepala sekolah harus digabungkan dalam satu file PDF, lalu diunggah sebelum mahasiswa resmi mengikuti PPG. Kedua gambar di atas memperlihatkan contoh tampilan dokumen surat keterangan dari kepala sekolah, madrasah yang diunggah oleh peserta dalam sistem RPL,
Rekognisi pembelajaran lampau pada aplikasi SPES PPG Kementerian Agama. Surat ini merupakan dokumen pendukung wajib untuk komponen pengelolaan administrasi pembelajaran, dan harus memuat pernyataan resmi yang menyatakan bahwa guru bersangkutan telah aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan administratif sekolah, meliputi administrasi pembelajaran, penyusunan dan pelaksanaan perangkat ajar, administrasi penilaian, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Surat harus ditandatangani oleh kepala sekolah, madrasah, dibubuhi KEP resmi, memuat data guru dan rincian tugas administratif secara jelas. Diunggah dalam format PDF ke dalam sistem SPES melalui fitur unggah file pada menu pengelolaan administrasi pembelajaran. Dokumen seperti ini menjadi bukti konkret keterlibatan guru dalam pengelolaan pendidikan dan akan diakui sebagai bagian dari penghitungan SKS RPL, maksimal 3 SKS. Gambar pertama, daftar inovasi pembelajaran yang diunggah. Menunjukkan daftar dokumen inovasi pembelajaran yang telah diunggah oleh peserta. Beberapa bentuk inovasi yang tercantum antara lain: membuat video pembelajaran, membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat PTK, penelitian tindakan kelas. Setiap karya inovatif ini dapat diunggah dalam format PDF dan diakui sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme guru. Gambar kedua, input jenis inovasi pembelajaran. Menampilkan form input tempat peserta dapat memilih jenis inovasi pembelajaran yang telah mereka buat, seperti membuat modul, membuat pedoman praktikum, membuat PTK, membuat video pembelajaran. Setelah memilih jenis inovasi, peserta dapat mengunggah bukti dokumen karyanya dan menyimpannya ke dalam sistem dengan menekan tombol "Simpan". Kesimpulan, inovasi pembelajaran menjadi indikator penting dalam penilaian RPL karena mencerminkan kemampuan guru untuk berkreasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pembelajaran. Semua bukti karya inovatif yang diunggah akan dinilai dan dikonversi menjadi SKS sesuai rubrik yang telah ditentukan. Semua dokumen yang diminta dibuat dalam bentuk drive, kemudian link drive tersebut disalin pada file Word dan diberi nama dan dibuka akses agar dosen dapat membukanya. File Word tersebut dibuat dalam bentuk PDF yang akan diunggah pada sistem yang diminta. Sebagai penutup kegiatan orientasi RPL ini, marilah kita pahami bersama bahwa proses rekognisi pembelajaran lampau bukan sekadar proses administrasi, tetapi merupakan penghargaan atas pengalaman dan kompetensi yang telah Bapak, Ibu bangun selama menjadi pendidik. Melalui sistem SPES Kementerian Agama, semua bukti kinerja, inovasi, dan pengembangan profesional dapat dikonversi menjadi SKS sebagai bagian dari pendidikan profesi guru, PPG. Oleh karena itu, pastikan seluruh dokumen diunggah dengan cermat, sesuai ketentuan, dan dalam format yang telah ditentukan. Kami berharap, dengan selesainya orientasi ini, seluruh peserta memiliki pemahaman yang jelas dan siap menjalani proses RPL dengan tertib, jujur, dan penuh semangat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak, Ibu. Semoga seluruh rangkaian proses ini berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik dalam perjalanan profesional sebagai guru Kristen di bawah naungan IAKN Manado dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tuhan memberkati, dan sukses selalu.